Apa yang menyebabkan sejumlah pemain timnas terpapar COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selamat sore, salam olahraga Pak Iwan. Halo, selamat sore, Pak. Baik, Pak Iwan, saat ini seperti apa kondisi pemain timnas yang positif COVID-19? Apakah gejala ringan atau sedang atau berat yang dialami? Saat ini mereka masih isolasi ya, karantina di hotel. Pada umumnya mereka sih gejalanya gejala ringan ya. Tapi kan kita berpatokan pada PCR atau pada swab kan. Jadi mereka sih sebetulnya nggak ada masalah. Jadi artinya gejalanya itu gejala ringan. Dan mereka sekarang sedang melakukan isolasi mandiri atau karantina. Kita yakin kalau mereka sih memang biasanya nggak terlalu lama lah. Kemarin juga Evan Dimas seminggu kalau nggak salah ya di Bali. Paling lama tuh ya 10 hari mungkin. Bahkan ada yang 4 hari. Tapi soalnya dalam PCR-nya atau dalam swab-nya dia positif ya. Tapi oke, mereka dalam badan sehat-sehat lah ya. Baik. Lalu sudah tahukah Pak sebenarnya dari awal dari mana ini penularan COVID-19 di antara pemain timnas ini, Pak? Ya mereka kan awalnya kan ada di klub juga, kita panggil, kemudian masa terpapar kan juga ada waktunya ya. Jadi karena memang Omicron ini cepat sekali, berbeda dengan Delta dulu. Delta juga pemain-pemain kita baik timnas juga maupun pemain di liga ada yang kena juga, tapi tidak secepat ini gitu. Tapi meskipun Delta dulu cukup berat, tapi mereka juga cepat pulih kembali. Jadi sekali lagi ya situasi dari kemarin di klub ya yang dibawa ke tempat timnas sehingga mungkin banyak menularkan, banyak terpapar. Sebetulnya sih kalau saya boleh sampaikan, tanggal 9 nih Sintayong sudah nulis surat kepada saya bahwa dia ingin tidak memberangkatkan timnas kita, timnas 23 ke AFF Kamboja. Tapi saya tidak langsung merespon untuk mengiyakan. Makanya saya melakukan swab kemarin tanggal 10 dan keluar tadi malam jam 10. Ternyata ada 7 di sana yang terpapar COVID Omicron. Ditambah lagi 4 dalam masa inkubasi menunggu karena satu kamar ya. Ini jadi permasalahan tentunya. Dan per kita sendiri juga hanya 1, Iriandi, itu pun baru karantina 10 hari. Baik. Jadi kalau dihitung ada 21 pemain, 7 positif, jadi 14, 4 indikasi tadi inkubasi, tinggal 10, 3 cedera, tinggal 7 pemain. Baik. Pasti tidak memungkinkan untuk bermain. Dan kita khawatir juga. Apakah sudah ada komunikasi kepada pihak AFF, Pak? Mungkin siapa tahu mungkin ada opsi untuk memundurkan AFF U23 supaya Indonesia tetap bisa ikut berlaga. Dia tidak bisa mengundurkan karena udah terjadwal ya kan, tim lain sudah pada datang juga. Hari ini tentunya Timor Leste tadinya bersama-sama kita akan berangkat. Jadi kita sudah nyampaikan, kita mohon maaf dengan berat hati kita tidak bisa ngirim. Memang yang ditunggu-tunggu Indonesia ya di sana ya. Iya betul. Yang diunggulkan oleh dari mereka dari WIF tersebut. Kita sudah nyampaikan ya, kita dengan berat hati. Saya juga kecewa tidak berangkat. Dan tentu sama dengan pemain sekarang yang terpapar maupun yang tidak ya. Tapi apa alasan kemanusiaan, kesehatan lebih diutamakan oleh kita kan. Baik, berarti untuk satu kiper yang saat ini masih diisolasi menunggu masa inkubasi, apakah nanti akan langsung dipulangkan ke timnya atau seperti apa ini nanti Pak Iwan? Ya kita nunggu, nanti kan kita akan ada diskusi lagi dengan Sintayong karena kan sudah tidak ada kegiatan lagi yang turnamen ini. Apa kita nanti kira dibalikan ke tim klubnya di liga karena liga masih tetap bermain ya. Untuk nanti akan diskusi modelkan mereka setelah negatif ya, tapi hemat kami akan kembalikan ke klub karena klub membutuhkan juga. Mereka adalah pemain utama di klubnya masing-masing itu. Demikian, Pak. Nah, mengenai klub ini Pak, Liga 1 kan juga banyak pemain yang ternyata positif COVID-19. Ini bagaimana ke depannya untuk penjadwalannya dan juga untuk pertandingannya nanti Pak Iwan? Saya kira jadwal tetap on schedule. Jadi sudah ada kesepakatan bersama di manajer meeting. Jadi mereka kalau ada pemain yang positif, maka ada pemain berikutnya untuk menggantikan. Kalau sampai ada juga, maka usia muda yang ada di klubnya itu yang mengcover. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bermain, kecuali memang habis. Kalau habis biasa
ditunda satu pertandingan, berikutnya bermain kembali. Sampai sekarang sih masih berjalan ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini para pemain akan lebih ketat lagi dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena memang pengawasan pemain itu ada di klub ya. Tapi kita sudah terapkan itu agar betul-betul sistem bubble to bubble-nya disepakati bersama. Alhamdulillah sekarang jalan. Paling kalau berhenti hanya ada satu pertandingan, yang lain tetap jalan. Dan sudah disepakati dalam manajer meeting dalam kesepakatan bahwa ini harus tetap berjalan. Baik, lalu Pak Iwan, ini bagaimana cara PSSI mungkin untuk menganjurkan atau mungkin agar pemain ini tidak positif COVID-19, Pak? Apakah mungkin nanti jelang laga atau jelang permainan ada travel bubble seperti di Mandalika, atlet-atlet tidak boleh keluar dari zona yang sudah disiapkan atau seperti apa, Pak Iwan? Ya, saya pikir ini sudah disampaikan. Kemarin kan kita tahu Mas, tanggal 21, 25 kemarin, bulan Januari kan ada libur tuh di Bali. Libur sampai menunggu timnas kita untuk berlatih kan, untuk mempersiapkan. Nah mungkin di situ kita libur tuh mereka mungkin ada bertemu keluarga, bahkan para pemain kita yang dari luar tuh keluarganya datang ke Bali gitu. Nah di situ mulai terjangkitnya sehingga menular ya. Jadi saya harapkan mungkin nanti kita tidak ada masa jedanya untuk seperti tanggal 21, 25 kemarin. Dan saya yakin dari pengalaman ini mereka akan lebih selektif lagi, para manajer klubnya, para ownernya untuk pemainnya betul-betul tidak seperti kemarin ya. Jadi ada masa libur kemarin yang mulai terjangkitnya COVID Omicron ini kepada para pemain di Liga 1 secara keseluruhannya. Demikian, Mas. Baik, Pak, lalu untuk pemain yang cedera, saat ini kondisinya seperti apa? Apakah tetap masih bisa ketika nanti pulang ke klub masing-masing masih bisa tetap berlaga, Pak? Kita menunggu dulu hasil tim kedokteran, hasil MRI mereka. Kalau nanti terlalu agak cukup serius, kita akan istirahatkan tentunya. Kasihan juga mereka. Nanti kan tidak maksimal, kemudian juga akan menjadi permasalahan bagi kemampuan dirinya kalau kita paksakan bermain. Kita akan observasi dulu. Nanti tim kedokteran tentu akan melakukan pada kami. Kalau memang nanti cederanya hanya ringan, mungkin perlu istirahat. Tapi kalau berat tentu ada tindakan-tindakan medis lainnya yang kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI. Kita harapkan semoga semua pemain bisa segera negatif sehingga tidak mengganggu laga-laga yang ada berjalan di Indonesia maupun di internasional. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Terima kasih, Pak.